negeri pun sudah tertarik untuk pernah mengangkat tema ini sebenarnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik buat kita angkat karena ada apa? Kalau dari penelusuran di Google, kejadian bunuh diri terbanyak di Indonesia itu adanya di desa di wilayah Gunung Kidul tersebut itu. Dan ini based on data ya, bukan kita yang create. Ini based on data. Nah, ini selama ini kalau saya suka cari tema-tema yang berkaitan sama kejadian nyata atau urban legend ya, gitu. Nah, akhirnya kemarin kita putuskan bahwa ayo kita angkat tema ini sebenarnya karena ini menarik untuk kita angkat. Tetapi dari segi mana gitu kan, film ini kan kalau orang menonton film kan bisa berpersepsi dua arah kalau menonton ya. Nah, di sini menariknya film ini akan memberikan kita satu hal yang penting di ujung film ini. Artinya gini, setiap manusia itu kan punya masalah, ada masalah gitu. Nah, jadi kita harus bisa menghadapi masalah bukan dengan solusi bunuh diri. Siapapun, setiap manusia, mau siapapun orangnya pasti ada masalah gitu. Nah, jadi itu salah satu yang kita ingin beritahukan, bagaimana supaya mereka tidak menjadi dengan menonton film ini tidak harus bunuh diri dan takut bunuh diri. Gitu. Iya, karena emang relevan banget sekarang kan soal mental health juga banyak nih kita warga Indonesia kena mental health ya Pak ya. Betul. Dan ini salah satu yang mungkin disampaikan oleh film Pulung Gantung ini, bahwa ada masalah mah pasti ada. Betul. Pasti ada gitu, dan di ujung nanti ada solusinya gitu Pak ya. Betul. Setiap manusia punya masalah, apapun kalangannya ada masalah. Iya, iya. Nah, tapi kalau secara personal gitu mungkin saya boleh nanya ke Pak Shanker, yang menarik apa gitu Pak dari fenomena ini sehingga Pak Shanker memilih mengangkat ini gitu? Kalau dari luar negeri aja tertarik, Iya. Beberapa teman-teman kita ngecek juga di mereka punya akun sosial media itu, mereka sudah melakukan penelusuran bahwa pengakuan dari warga setempat bahwa memang fenomena itu ada gitu. Nah, apakah kita mau membiarkan hal ini terjadi terus atau kita cobalah kan Ya mungkin masyarakat Indonesia juga sedikit banyak pernah dengar lah tentang Pulung Gantung kan, kaitannya katanya tentang bunuh diri, seperti gantung diri segala macam. Nggak takut Pak malah jadi nanti wah ini ngajarin filmnya ngajarin nggak bener nih gitu. lah, ini film malah ngajarin supaya takut bunuh diri. Itu ya. Pembelajarannya masih belum nonton ya Pak ya? Masih belum nonton. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Shanker, boleh teman-teman. Sekarang saya mau ngobrol sama Mas Opas. Mas Opas nih. Gimana nih Mas? Film Pulung Gantung ini seperti tadi ya memang nggak bisa lah kita lepasin dari soal ini kan kejadian atau fenomena yang sebenarnya nggak mengenakan lah ya Mas ya. Orang harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak normal lah seperti itu gitu. Gimana nih Mas kalau dari sisi kreatif produsernya bahwa biar nggak mengendorse orang-orang nih supaya malah jadi ini malah jadi satu pilihan gue nih untuk mengakhiri gitu. Oke. Mic mati. Oke. Betul. Awalnya ketika kita masih development cerita gitu, memang ada beberapa yang mesti kita jagain ya. Maksudnya mesti kita jagain karena memang isunya ini cukup sensitif gitu. Gimana caranya supaya isu atau fenomena ini tetap terangkat gitu, tetapi kita juga sangat berhati-hati gitu dalam mendevelopment cerita. Pastinya kita juga ngobrol, research juga, kita research ke daerah Jogja, kemudian kita juga ngobrol sama psikolog, psikiater kayak gitu untuk melakukan jangan sampai salah nih ceritanya gitu. Memang Pulung Gantung udah terkenal lah kalau teman-teman bisa Google yang keluar apa gitu kan. Memang ini suatu mitos yang katanya kalau rumahnya kemasukan sama simbol api, bakalan di situ akan ada terjadi bunuh diri gitu. Memang kita ambil angkat itunya, tetapi kita dalam cerita kita coba kembangin lagi
Ya. gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Isu-isunya memang dekat sama Gen Z, gitu. Iya. Makanya ada teman-teman yang cakep-cakep ganteng-ganteng ini. Pacik Gensi ya? Gensi. Iya, paling Gensi. Dan memang kalau secara lokasi nih Mas Opas, Ya. spesialnya apa Gunung Kidul? Kenapa milih syutingnya harus di Gunung Kidul beneran? Nah itu tuh. Ini kemarin juga ngobrol juga sama Mas Syangkar. Memang kejadiannya memang kalau kalian bisa Google, kebanyakan yang keluar pasti Gunung Kidul Jogja. Begitu kita ngobrol sama director juga, sama Mas Syangkar, emang harus syuting di sana banget nih, gitu kan. Cuman akhirnya ya emang harus di situ gitu ya. Jadi supaya emang feel-nya dapat, supaya dekat juga gitu. Maksudnya sebenarnya bisa aja kita syuting di manapun juga ya. Gunung Sahari, oh itu petik mangga bukan Pulau Gantung, sorry maaf. Cuman akhirnya kita kesana, emang bagus banget juga sih keadaannya gitu. Ada beberapa shot-shot yang kita ada suasana pantai yang kita dapat, suasana hutan, terus rumah-rumahnya juga masih sangat otentik ya gitu. Iya. Cakep banget ya memang di sana ya. Dan memang harus di sana syutingnya. Memang harus di sana. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Opas, teman-teman semua. Selanjutnya saya akan bergeser ke Kang Boy. Kang Boy sebagai associate producer. Kang Boy, berarti kemarin ikut ke Gunung Kidul? Kenapa? Ikut ke Gunung Kidul? Ikut dalam mimpi. Kebetulan ini saya baru berkolaborasi. Oke. Jadi film udah jadi, baru saya masuk. Iya. Jadi saya sudah jadi dan ya insya Allah Pak Sangker, Mas Opas, semuanya kolaborasi kita akan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya, kok nggak ngabarin saya mau masuk? Saya kan bisa masuk juga. Aku lah, apa namanya? Kalau dari sisi Kang Boy nih, mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang menarik kalau dari sisi Kang Boy sebagai personal gitu? Film ini, kenapa harus join di project ini gitu? Harus memilih wah ini nih film kece banget. Oke, pada dasarnya kenapa saya memilih film ini dan bekerja sama dengan teman-teman lama saya ini, sahabat-sahabat saya lama ini, kebetulan kita punya ya cerita masa lalu yang bagus lah. Nah udah gitu, kebetulan Gunung Kidul ini, Gunung Gantung ini adalah fenomena yang betul-betul terjadi ada. Yang saya riset seperti itu. Di sini kenapa apa salahnya ini film-film yang benar-benar terjadi kisah nyata kayaknya bakal meledak karena orang tahu relate dengan masyarakat saat ini. Nah dengan itu saya juga mau ngomong Pak Sangker, Mas Opas, Mas Rama juga. Ya udah yuk, gue ikutan deh. Nah gue ikutan yuk. Kayaknya gue tertarik nih. Insya Allah bakal meledak nih. Bismillah. Gitu aja sih. Amin. Kuncinya memang relate ya. Betul. Relate. Orang relate. Iya, itu dia luar biasa. Selanjutnya geser, tadi soal Gunung Kidul sinematografi ini udah paling pas ngobrol sama sutradara nih, Bunda kita semua nih. Bunda yang terlihat sangat padat jadwalnya hari ini, orang-orang kayak kita mah paling happy jadwalnya padat ya Bunda, memang ya. Bunda, tantangannya apa Bun? Syuting di Gunung Kidul gitu. Kemudian pas saat persiapan saya tuh hampir merasa sendiri ya. Jadi memang kita cari lokasi-lokasi yang belum pernah terjadi syuting. Jadi memang betul-betul lokasi yang masih kawan. Jadi tracknya pun untuk kesana tuh lumayan sulit. Jadi kita bukan cuma syuting di sana tapi juga ikutan berpetualang sebenarnya. Ya karena dari jalan utama menuju ke lokasi aja kita sudah kaki selama 1 kilo dan untuk menuju ke pantainya kayak gitu sih. Dan memang untuk yang saya bawa itu orang lokalnya aja males ke sana karena memang tempatnya angker kan. Tapi kita berani syuting di sana sampai jam 3 pagi kita di sana gitu. Dan Terlalu iseng kayaknya ya. Orang lokal aja males ya. Dan memang di suasananya memang cukup horor di sana, tapi karena kita bekerja secara happy, jadi tertutup lah gitu. Tertutup. Walaupun ada
kejadian-kejadian. Wih. Ini nih. Ada kejadian-kejadian ini nih. Ya, tapi itu lumayan ya Bang. Iya. Bunda nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti termin mundur. Alhamdulillah ya. Oh, luar biasa. Itu horor paling horor tuh buat kita ya. Ini menyambung dari Bunda bilang soal kejadian-kejadian gitu. Gue kan ngobrol sama teman-teman pemain nih. Yang dari Paci dulu kan. Dari Paci ada pengalaman nggak Paci? Benar ya. Sampai itu di share juga Paci berperan sebagai siapa dan Oke, iya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Pacik. Di sini berperan sebagai Prasetyo, bokapnya ini. Ya, terus kejadian yang oke. Jadi sebenarnya gini, waktu saya kan mereka sudah di tempat duluan nih ya. Mereka udah datang duluan, baru agak 1 hari mereka sudah di lokasi syuting itu baru saya nyampe gitu. Nah, itu tempatnya memang jauh banget. Saya ngobrol sama supirnya, drivernya, Pak masih jauh lagi. Semakin lama itu semakin kayak tutup botol gitu. Jadi lebih kecil lagi, jalannya lebih kecil. Terus di mana kita syutingnya? Di goa yang katanya belum pernah orang ke sana. Ya, terus pas ngeliat itu goanya dari kayak karang-karang di atas pohon-pohon kebuka semua gitu. Terus turunnya juga dari tangga yang baru dibuat sama krunya. Turun ke situ itu kayak goa masih perawan gitu ya. Jadi kita syutingnya di situ sampai malam jam 3 tadi Bunda bilang gitu. Nah, itu aja udah buat merinding karena malamnya kan. Terus satu malam ini kejadian nanti diceritakan lagi sama Hendro dan lain-lain. Cuma berasa feeling aja kayak ada sesuatu jam 12, right? 12-an. Jam 12-an kayak pengen lihat ke atas nih. Kenapa ya? Pengen banget lihat ke atas gitu. Pas di atas ngecek itu ada kayak akar pohon tapi ngegantung gitu tapi goyang. Kok kayak goyang-goyang ya kan angin nggak bisa masuk gitu ya. Terus nanya, Andrew lagi di samping. Coba lihat cek akar pohon, enggak dia goyang. Akar pohon enggak. Coba lihat bener-bener panggil lagi yang lain-lain lihat. Terus nggak lama jatuh itu benda. Persis di depan kita. Terus teriak ular. Hah? Ular jatuh persis di depan kita dari atas banget, tinggi banget, jatuh di depan kita gitu ularnya. Terus orang-orang setempat kan ada yang turun-turun di situ yang dari Gunung Kidul tuh tahu awas itu racun berbahaya banget, ularnya beracun banget gitu. Yuri itu panik, lari semua kayak syutingnya berhenti gitu, dia lari semua gitu. Kacau persis di depan. persis banget. Iya, iya kan? Kita yang panik. Kita panik. Enggak, asal kalian tahu ya. Bang Pacik ini walaupun syuting film horor, dia sebenarnya penakut parah. Nah, pas kita lihat itu akar-akar pohon kan. Nah, ularnya jatuh ya kan. Nah, pas ularnya pas banget jatuh di depan kita. Bang Pacik langsung lihat. Langsung pegang aku, langsung. Oh my god. Iya. Kayak sorry ya, pertama kali aku dengar aku kira cewek. Aku kira cewek yang teriak. Bro, ketika takut, wah kejantanan kita nol bro. Udah nggak ngerti lagi ini suaranya di mana, udah falset atau enggak udah nggak ngerti lagi dah. Maskulin kita nol. Udah hilang, udah nggak peduli lagi. Tapi emang benar kita semua panik. Cuman yang paling panik bapak saya. Karena paniknya nggak berhenti, itu lama, agak 5 menit merhatiin goyang, angin nggak mungkin akar tapi kok goyangnya gitu. Terus kebayangin dia nggak mungkin jatuh lah, udah nggak mungkin jatuh. Iya. Tapi jatuh kayak nggak mungkin jatuh tapi dia no buktiin gue jatuh. Ular beneran. Ular beneran. Habis itu dia hilang sendiri di balik pohon, di balik batu karang gitu di situ. Aduh, itu malah lebih seru dari hantu bro. Ya ngerti kan? Wah, iya. Nggak, maksudnya ular kan biasa di samping jalan mana di bawah gitu, ini dari atas loh. Iya sih, iya itu. Dari atas. Itu gila sih pengalamannya, pasti nggak akan, jangan sampai kejadian lagi di film apapun ya. Gue takutnya abis ularnya jatuh 5 menit kemudian Panji ya jatuh. Maaf aja. Itu tadi luar biasa dari Panji dan juga dari Andrew ya. Andrew mungkin ada cerita lain lagi yang horor? Cerita lain yang horor ada sebenarnya banyak sih. Bentar, sebelumnya Andrew mau ceritain sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Andrew Baret. Saya di sini berperan sebagai Rian di film Bom Jantung. Nah, cerita horor saya.
Waduh, where to start ya? Mungkin yang sebenarnya ini nggak cerita horor, cuman mungkin cerita spiritual, mungkin Cerita apa? spiritual. Wah, sus. Nah sebenarnya pas kita syuting, Terakhir panggil Gus nih kayaknya. orang Bali. Nah sebenarnya pas kita lagi syuting itu ada tamu, ya kan, ada yang menjaga kita, karena kebanyakan lokasi-lokasi yang kita syuting itu belum pernah ada syuting di sana. Jadi ada tuh satu kejadian pas kita lagi syuting dekat pantai, lagi di atas pantai, dan entah kenapa kan saya orangnya agak sensitif kan Ya. dengan hal-hal ini. Oh. Jadi saya ngerasain ada sesuatu. Kita lagi di base camp, kita lagi ngobrol baik-baik, tapi entah kenapa aku terfokus banget sama pohon satu ini. Aku nggak tahu kenapa, ya kan? Nah, pas sebelum mau take, ada orang cerita yang sebenarnya ada seminggu sebelum kita syuting di sana ada orang yang meninggal. Dan gantung di serius. Iya. Unfortunately, memang Iya. terjadi. Bener banget. Dan prayers out to the family. Cuman emang ya kita semua cast, bahkan juga kru takut langsung dong. Dan tiba-tiba hujan deras banget hujannya. Dan di saat itu entah kenapa aku coba aja, ya kan? Pengen jadi tawang sekali. Gini nih, seneng ya, sompral anak muda sompral nih, seru nih, seru. Cuman karena emang waktu lagi mepet banget. Oke. Dan saya juga ini udah hampir jam 1. Ya saya berdoa aja. Berdoa aja mungkin kayak saya minta kelancaran, saya minta mungkin hujannya pergi untuk sementara biar kita bisa take. Dan mungkin 5 menit setelah saya berdoa, emang hujannya tidak. Iya. Dan itu yang bikin kayak wow. Ya, power of God. Iya. Benar-benar gue benar-benar kayak, kok bisa ya? Jadi gue benar-benar kayak nggak ada tanah Jawa, benar-benar sakral banget. Iya. Dan kita setiap kali kita mau injek tanah itu kita harus ngomong permisi. Iya. Selalu respect sama leluhur, selalu respect sama tempat-tempat yang pertama kali kita kunjungi. Betul. Jadi ya, Wow. cerita horor/spiritual.